Salam manusia merdeka. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak, lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pendidikan zaman kolonial menjadi langkah awal perjalanan pendidikan nasional. Indonesia merupakan objek perdagangan bangsa Belanda. Pendidikan zaman kolonial diberikan sebebas-bebasnya kepada anak-anak bangsa Eropa. Kemudian, bagaimana dengan nasib anak-anak bangsa Indonesia? Pendidikan di masa sebelum kemerdekaan hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Pada tahun 1854, beberapa bupati mengasosiasi pendirian sekolah kabupaten yang ditujukan untuk mendidik orang-orang tertentu sebagai calon-calon pegawai. Di tahun yang sama, lahirlah sekolah Bumi Putra yang hanya berjumlah 3 kelas. Rakyat Indonesia hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan tersebut semata-mata untuk membantu perdagangan dan perusahaan-perusahaan milik bangsa Belanda. Seiring berjalannya waktu, adanya kelonggaran dari pemerintah Hindia Belanda memberikan kesempatan bagi para calon mantri dan dokter Jawa untuk memperoleh pendidikan. Kemudian disusulah dengan kemunculan Sekolah Budi Utomo pada tahun 1908. Selain itu, pada tahun 1912, Raden Ajeng Kartini memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan. Hingga pada tahun 1920, timbullah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal pendidikan dan pengajaran. Kemudian pada tahun 1922, terciptalah Lembaga Pendidikan Taman Siswa yang pertama kali didirikan di Yogyakarta oleh Ki Hajar Dewantara sebagai gerbang emas kebebasan kebudayaan dan kemerdekaan bangsa. Taman Siswa merupakan langkah awal untuk bangkit dalam pendidikan Indonesia, keinginan untuk memperoleh kemerdekaan belajar. Taman Siswa didirikan untuk pendidikan dan pengajaran bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang golongan dan strata sosial. Taman Siswa memiliki semboyan Ingarsa Sungtulada, dari depan menjadi suri tauladan. Ing Madya Mangun Karsa, di tengah membangun semangat, dan Tutwuri Handayani dari belakang memberi motivasi sebagai pembimbing. Kemerdekaan bangsa Indonesia bukan hanya dari segi sosial dan politik, tetapi juga kesanggupan dan kemampuan untuk memerdekakan dari segi pendidikan. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan demikian, kebudayaan dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang utuh. Pendidikan bukan hanya proses tidak tahu menjadi tahu, tidak terampil menjadi terampil. Namun, pendidikan mengedepankan budi pekerti dan adab, serta mengedepankan prakerti luhur. Dan akhirnya pada masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Insinyur Soekarno mengangkat Ki Hajar Dewantara menjadi Menteri Pendidikan pertama dengan semboyannya yang sangat terkenal hingga saat ini, yaitu Tutwuri Handayani.